Baik. Monggo Pak. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti yang tadi sudah sampaikan Pak Menteri, bahwa kami PT Pos Indonesia diberi amanah kembali untuk menyalurkan, ya tadi selain reguler yang ada sekitar 792.000, kami juga diberi amanah untuk menyalurkan BLTS Kesra ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa dari data desil 1 sampai 4 tadi 35 juta, ada 16 juta yang memang sudah punya rekening reguler Bansos, kemudian sisanya 18,9 juta yang belum. Tadi berdasarkan penjelasan Pak Menteri sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan ada 11.300.000-an yang terindikasi punya rekening, karena itu sekarang dalam proses cek ke Himbara. Nah, sisanya yang sudah bisa kita pastikan sekitar 7,5 juta yang akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa kami dari PT Pos Indonesia terus melakukan konsolidasi dan dengan Pak Menteri Kementerian Sosial untuk memastikan data ini. Karena tadi kita tahu bahwa pemerintah sudah mengumumkan penyaluran ini, kami Pos Indonesia menyiapkan ya tadi supaya jangan sampai misalnya tadi setelah kita menyalurkan ada tambahan-tambahan data lagi, supaya nanti di masyarakat memang sekaligus kita bisa menyalurkannya, jadi tidak menunggu. Jadi kita nih sekarang dalam proses konsolidasi data dengan Kementerian Sosial. Di samping itu secara paralel kami sudah menyiapkan sumber daya, baik itu manusianya, teknologinya, aplikasi dan sebagainya. Jadi pada saat nanti kita data sudah fix ya, kami alhamdulillah insya Allah besoknya sudah bisa kita salurkan. Jadi kami Pos Indonesia seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi melakukan proses penyerahan ini melalui 3 cara. Kami bayarkan di kantor pos, kemudian kami datang ke komunitas misalnya di desa atau kantor kelurahan, kemudian untuk orang-orang tua kita yang lanjut usia, kemudian yang sakit ya, itu nanti kita lakukan pengantaran langsung. Betul yang disampaikan Pak Menteri tadi, tidak hanya sebatas kita serahkan, tapi juga kami melakukan foto rumah gitu ya, kemudian geotagging. Ini kita harapkan tadi membantu memvalidasi ya, bahwa memang mereka-mereka ini berhak untuk menerima bantuan itu. Jadi sekali lagi kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel tadi kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening. Mungkin itu tambahan dari kami Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Saya tambahkan sedikit bahwa secara bersamaan setelah kita menerima data dari BPS, kami koordinasi dengan daerah. Kita koordinasi dengan daerah, data-data kita serahkan untuk juga dilakukan validasi. Sejak 2 hari yang lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan. Sudah ada 180.000 lebih per hari ini dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos. Nah, untuk itulah ini perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian supaya memahami proses-proses yang kita lalui. Karena pada dasarnya setiap data yang kita terima, kita memerlukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Saya kira itu, terima kasih. Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, bantuan langsung tunai sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Sebelum itu saya ingin memberikan tambahan informasi bahwa dengan begitu ada 2 jenis bansos sekarang, bansos yang reguler dan bansos sementara atau BLTS. Untuk bansos reguler sebagaimana yang diketahui itu kita salurkan setiap triwulan dan ini sudah memasuki triwulan keempat. Ada 2 jenis bansosnya, program Keluarga Harapan dan bantuan
pangan non tunai atau disebut dengan bansos sembako yang menyasar 18 juta lebih KPM. Untuk PKH murni itu 390.000 lebih KPM, untuk sembako murni itu 8.600.000 lebih KPM. Yang mereka mendapatkan PKH dan juga mendapatkan sembako sekitar 9.600.000 lebih KPM, dan jumlah secara keseluruhan adalah 18 juta KPM. Nah, untuk BLTS, bagaimana yang diketahui teman-teman sekalian, ini akan menyasar atau mensasar 35 juta lebih KPM, yang kalau di rata-rata satu keluarga ada 4 orang, berarti ini bisa menyentuh 140 juta jiwa lebih. Ini diperuntukkan bagi desil 1 sampai desil 4. Sebagaimana biasanya, sebelum kami melakukan penyaluran, kami melakukan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Nah, ini adalah data-data yang akan kami sampaikan setelah kita berkoordinasi dengan BPS khusus yang reguler, dan ditambah lagi dengan Kementerian Keuangan koordinasinya untuk yang penerima bansos BLTS. Nah, tadi ingin saya sampaikan, sebelum sampai ke situ saya tambahkan, selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur, satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Sisanya yang 18 juta tadi itu lewat Himbara. Nah, teman-teman sekalian, khusus untuk progres penyaluran triwulan 4 untuk bansos reguler, per hari ini sudah salur sembako dan PKH lebih dari 14 juta KPM. Sisanya sekarang lagi dalam proses. Saya sekarang akan sampaikan informasi tentang BLTS. Nah, BLTS ini hasil pemutakhiran data kami bersama BPS dari total keluarga desil 1 sampai 4 ada 35.046.783 KPM yang sudah memiliki rekening bansos reguler ada 16.144.389 KPM, 16.144.389 keluarga penerima manfaat. Sementara yang belum memiliki rekening bansos reguler, ya di luar bansos reguler maksudnya, ada 18.902.394 KPM.